Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya, yaitu Surya Indah Farm. Nah, inilah keadaan kacang panjang saya di kebun saya di Surya Indah Farm. Yaitu ada kangkungnya yang udah siap panen ya. Itu ada sawisin, dan ini ada tumpang sari di bawah kacang panjang itu sawisin juga. Kalau di sebelah sana itu ada timun, itu saya tumbang sarikan kangkung. Bawahnya saya tebar benih kangkung supaya rumputnya tidak tumbuh ya. Yang tumbuhnya itu adalah kangkung. Di sebelah sananya lagi itu ada kacang panjang juga yang baru saya tanam. Nah, itu bawahnya saya tumbang sarikan juga dengan kangkung, juga ada sawisin juga. Nah, itu keadaan yang sebelah sana. Yang saya kasih para itu adalah pare ya. Saya tanamin pare, alhamdulillah udah berbuah. Untuk awal-awal ini alhamdulillah udah sebesar jempol kaki ya. Nah, inilah ketika kita bisa memanfaatkan di perkebunan sawit ya, kelapa sawit kita maksimalkan, insya Allah ya, kita bisa menghasilkan nilai ekonomis ya, ekonomis. Ini saya ya mencoba untuk menupang sarikan ini kurang lebih berjalan sekitar kurang lebih ya 2 bulan ya. Nah, ini alhamdulillah udah kelihatan hasilnya. Kemarin kita panen kangkungnya yang di situ udah tidak ada, udah saya panen ya, alhamdulillah cukuplah buat kebutuhan di dapur ya, untuk beli ya, untuk konsumsi sendiri atau beli bumbu dapur ya, alhamdulillah. Nah, di sini ya alhamdulillahnya tumpang sari antara kebun sawit dengan aneka sayuran yaitu sangat-sangat besar ya manfaatnya bagi saya terutama. Nah, ini nih baru kacang panjangnya baru mulai berbunga dan ada yang udah belajar berbuah. Nah, ini bentar lagi juga akan menghasilkan ya pundi-pundi rupiah ya. Di sana juga ada oyong, di sebelah sana yang di atas itu juga udah mulai berbuah juga. Nah, parenya juga udah berbuah. Nah, itu berarti kan di sini ada nilai ekonomisnya. Ketika kita biarkan kebun sawit ini ya dari awal penanaman sampai umur 3 tahun atau sampai 4 tahun ya, dia baru menghasilkan buah, itu sangat-sangat rugi menurut saya kalau kita tidak manfaatkan ya, kita tidak tumpang sarikan lahan tersebut. Karena selama 4 tahun 3 tahun sampai 4 tahun lah kita merawatnya sampai berbuah, itu mengeluarkan kos atau biaya perawatan, seperti halnya pupuk, seperti halnya penyemprotan ya, rumput, ilalang, dan kayu-kayu ya. Ketika tidak saya tumbang sarikan, maka saya akan mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Nah, ketika saya menumpang sarikan, memang saya juga mengeluarkan biaya untuk membeli bibit-bibit ini tersebut, seperti kacang panjang, pare, timun, dan lain-lainnya. Tapi ini kan menghasilkan ya kan, menghasilkan income buat kita, buat kebutuhan kita sehari-hari. Jika teman-teman punya satu hektar kebun sawit yang baru mulai ditanam ya, itu kalau teman-teman memanfaatkannya, menumpang sarikan beraneka ragam tanaman yang bersifat sementara atau tidak tahunan ya, bisa dikatakan hortikultur. Nah, itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita ya. Jadi ketika kita tidak bekerja pun, insya Allah kalau kita rawat dengan baik ya, insya Allah ya kecukupan lah kebutuhan kita, selagi kita menunggu dari hasil kelapa sawit tersebut. Nah, ketika kelapa sawit menghasil, otomatis tidak bisa ditanamin. Kenapa? Karena itu dahannya atau pelepah sawitnya itu kan dari pohon satu ke pohon yang lain itu udah sangkup atau udah menyatu, otomatis pencahayaannya kurang menyampai ke
bawah atau ke tanah. Nah kalau kita tanamin mungkin bisa aja, tapi untuk masalah pertumbuhan agak terganggu atau terlambat. Nah sudah itu ketika kita mau memanen buah sawit, kelapa sawit tersebut, maka tanaman sayuran kita akan kena. Nah itu akan rusak. Nah disitulah kemungkinan tidak bisanya kita tanamin. Nah selagi ini masa pertumbuhan seperti yang ini ya, masih ini baru 1 tahun, masih 2 tahun lagi. Ketika saya maksimalkan dengan cara seperti ini, insya Allah saya tetap mendapatkan pundi-pundi rupiah, memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari, terutama untuk masalah sayur mayur ya. Ketika ini bisa juga saya tinggal kerja juga, masih bisa kita tinggal ke kantor semuanya kalau teman-teman kantor, kalau teman-teman kerja serabutannya masih bisa ya. Jadi cukup kita pagi pantau ya kan, nanti pulang dari kerja kita pantau lagi ya, pengecekan lagi ya, penyemprotan juga bisa dilakukan ketika sore hari ketika kita mau menyemprot hama ya. Di sini alhamdulillah untuk masalah hama untuk tanaman seperti kacang panjang ini sangat minim hama untuk daerah saya. Paling kalau masalah hama yang banyak ini di tanaman timun ya, itu dari mulai tumbuh aja udah diserang hama yang apa itu yang bulat bintik-bintik, saya kurang tahu itu namanya apa. Nah kalau masalah pare tidak ada gitu, tidak ada masalah. Kalau untuk masalah pare mah aman, tidak ada hama. Tuh yang banyak hamanya ini adalah timun sama oyong. Kalau yang lainnya tidak terlalu hamanya. Nah itu ketika teman-teman bisa menghasilkan atau memaksimalkan lahan kelapa sawit dengan menebang sehari, insya Allah teman-teman tidak akan pusing untuk masalah urusan dapur ya. Untuk masalah urusan dapur kalian tidak akan, teman-teman tidak akan pusing, karena ini juga ketika kita 1 hektar bisa ditanamin semua, nggak perlu kita kerja lagi, kita cukup merawat sayuran-sayuran ini ya. Syaratnya tapi harus terpenuhin kebutuhan air, karena sifatnya dari kelapa sawit ini adalah sangat besar penyerapan tentang air. Makanya itu kita harus siap sedia untuk masalah persediaan air ya. Itulah teman-teman, semoga bermanfaat. Video ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang terutamanya di daerah yang perkebunan kelapa sawit ya, bisa memanfaatkan lahannya ya seperti saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.